Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6B berprestasi ya. Alhamdulillah kita hari pertama belajar masuk ke tema ya. Tema 1 kelas 6. Tema 1 kelas 6 itu anak-anak ya. Judulnya apa ya? Selamatkan makhluk hidup ya. Nah ini ya, ini masih ada yang belum nih, 4 atau 5 lagi ya, kalau nggak salah ya, 4 lagi nih yang belum dapat bukunya, belum ke sekolah. Kalau enggak nanti Pak Isan akan kirimkan filenya. Baik anak-anak, kita masuk pelajaran di tema 1, siap ya? Oke. Pak Isan akan menjelaskan tentang selamatkan makhluk hidup di tema 1. Ya, kelihatan kan? Ada yang punya makhluk hidup ini, apa namanya? Kasar. Oh, ya. Anjing ya. Baik, selamatkan makhluk hidup. Nah, ini di tema 1 itu ada 5 pelajaran. Di semua tema ada 5 pelajaran ya. Ada 5 pelajaran. Ada IPA, IPS, PPKN, bukan PPKM. PKN ya, Bahasa Indonesia, SBDP. IPA-nya cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS-nya tentang ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara. PPKN-nya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Bahasa Indonesia menyimpulkan teks. Jadi ada paragraf, ada teks terdiri dari beberapa paragraf, lalu disimpulkan melalui ide pokok. Nah, nanti kita akan latihan ya. Yang terakhir SBDP memahami patung. Nah, kita akan masuk ke belajar di pembelajaran 1, tema 1. Ayo buka bukunya ya. Di pembelajaran 1 ya, pembelajaran 1 tema 1. Apa nih judulnya nih, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku, subtema 1-nya ya. Oke. Nah, di tema 1 PB1 pembelajaran 1 ada ini kalangan enggak ya? Ada 3 materi. Pertama bahasa Indonesia ya. Nah, di pembelajaran 1 kalian membaca teks. Jadi tugas pertama baca dulu ya. Bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ada kan? Oh ini pesan salah. Ini harusnya B-nya gede ya. Bagaimana jagung berkembang biak. Nah, terus setelah membaca ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Kemudian tentukan ide pokok pada setiap paragraf. Bagaimana caranya nanti ya. Selanjutnya ini bahasa Indonesia ada di halaman 2 sampai 4 ya. Baik, selanjutnya materi IPA. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan. Ya, halaman 5-nya. Memahami perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa itu secara generatif? Nanti kita bahas ya. Oke, yang ketiga di PB1 itu ada IPS. Itu ada di halaman 8 ya. Pengantarnya halaman 7, materinya halaman 8 sampai dengan halaman 14 ya. Wah, IPS itu cukup panjang ya. Jadi pembelajaran 1 itu 3 pelajaran, bahasa Indonesia, IPA, IPS, nah, sampai 14 halaman. Cukup padat ya. Hari pertama belajar tema padat. Tapi jangan menyerah. Walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat ya. Baik, kita masuk materi ke pertama ya. Kan kalian tadi suruh membaca ya dan menentukan ide pokok. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok, gagasan pokok ya. Gagasan pokok dari setiap paragraf. Ada 3 cara menentukan ide pokok. 1, baca dengan seksama, dengan memaknai. Jadi makna itu memahami dari setiap bacaan. Oh ini maksudnya ini, teliti dan tertib, jangan ngacak.
Aku paragraf 4 dulu 3 dulu jangan. 1, 2, 3, 4 ya. Membaca dengan seksama, teliti. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Kalimat utama itu kalimat inti, kalimat pokok. Jadi dalam setiap paragraf itu anak-anak ada kalimat utama, ada kalimat penjelas atau kalimat khusus. Kalian tentukan, oh mana nih? Nanti kita contohkan ya. Di jagung nih. Paisan akan kasih contoh satu paragraf. Lalu tandai informasi penting, ya, informasi melalui pensil warna, ya. Nah, kita contohin dulu ya. Kita contohin dulu yang di buku halaman 2 sampai 3. Nah, kelihatan kan bagaimana jagung berkembang biak? Nah, ini ada berapa kalimat dalam satu paragraf ini? Ada 3 kan? 1, 2, ya, 2 sampai sini dan 3. Jadi dalam kalimat paragraf pertama ada 3 kalimat. Nah, dari 3 kalimat ini tentukan mana kalimat utama. Apakah di paragraf kalimat dari 3 kalimat ini tentukan kalimat utamanya apakah di kalimat yang ke-1, kalimat yang ini ya sampai sini, sampai Indonesia, apakah di sini, apakah di sini, ya. Baik, maka kalimat utamanya yang mana coba? Biasanya di pertama atau terakhir biasanya, tapi kan harus maknai mana. Oh, kalau kalimat pertama itu merupakan kalimat utama, kalimat yang umum, maka itulah kalimat utamanya. Misalkan nih, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, ini ide pokoknya ada di kalimat pertama nih, di sini. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya ini. Ide pokoknya jagung merupakan salah satu tanaman pokok di Indonesia. Gitu. Jadi ide pokok itu tidak sama dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama mah sebutkan lengkap. Tapi kalau ide pokok mah hanya mengambil tidak semua dari kalimat utama, hanya mengambil sedikit saja atau kesimpulan dari kalimat utama. Jadi kalimat utamanya kan ini, yang ini kalimat penjelas. Ide pokoknya apa? Jagung merupakan tanaman atau jadikan bahan pokok di Indonesia. Nah, ini ada yang dicoret-coret. Jadi lebih singkat daripada kalimat utama. Nah, berarti kalian bisa mengisikan yang ini, yang bawah. Ide pokok paragraf pertama. Tadi Pak Isan bilang apa? Jagung merupakan tanaman atau bahan makanan pokok di Indonesia. Ya, itu di paragraf pertama. Kalian isikan bonus lah. Yang paragraf kedua, ketiga, keempat silahkan dikerjakan. Nah, ini nanti kalian kasih tugas kan sama Pak Isan, wajib merangkum dari setiap pembelajaran atau setiap subtema. Jadi dirangkum. Nah, oke, nanti distorkannya kapan kalau rangkuman? Nanti bisa seminggu sekali lah atau 3 minggu sekali, nanti dicek catatannya. Ya, nanti kumpulkan catatannya ke sekolah, kumpulkan aja nanti dicek sama Pak Isan rangkuman. Jadi yang rangkuman tidak di store dipoto melalui WA tidak, tapi Pak Isan akan cek per 2 minggu ya dikumpulkan. Gitu ya, cek karena pulang lagi ya. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Itu bahasa Indonesia tugasnya merangkum, tapi tidak usah dipotongkan dikirimkan, nanti akan dicek setiap 2 pekan sekali, ya 2 minggu sekali. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu di halaman 5, ya. Halaman 5 itu IPA. IPA kalian mempelajari bagian-bagian bunga, ya, perkembangbiakan tumbuhan atau generatif. Kalau dalam halaman 5 itu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan tumbuhan itu peleburan antara jantan dan betina, ya.
Sama kalau di hewan, peleburan sel-sel jantan dan betina. Kalau di manusia, peleburan sel sperma dan ovum. Hasil dari perkembangbiakan apa? Melahirkan individu baru, ataupun kalau manusia yang baru, bayi. Kalau hewan yang baru. Kalau tumbuhan melahirkan bunga yang baru atau menghasilkan buah yang nantinya menjadi bunga ataupun tumbuhan. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini nyambung sekali IPA dengan PLH nantinya ya. Nah, di halaman 5 kalian pahami tuh bagian-bagian bunga. Oh, yang ini namanya putih. Nih yang agak besarnya. Kalau di buku mah kecil ya, bedanya di buku. Nah, kalau di buku mah ke bawah putihnya. Kalau di sini agak besar ke atas. Nah, ini yang ada kantungnya kalau putik ya. Oh, yang ini benang sari ya. Jadi kalau putik mah satu, benang sari bisa banyak di sini ya. Nah, benang sari. Kalau atasnya namanya kepala sari, ini benangnya. Ini atasnya kepala sari. Ini juga sama. Ini putik, di sini kepala putiknya. Nah, yang atasnya, yang atas itu kepala putik. Ya, yang ini mahkota. Yang ini kelopak. Nah, nanti ditarik di sini ada yang bagian bakal di sini, bakal bijinya, ya. Yang ini dasar bunganya. Oke. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Paisan akan ngasih video ya untuk mempermudah bagaimana perkembangbiakan secara kawin. Terus singkatnya segini aja, perkembangbiakan supaya dapat menghasilkan. Kalau tanaman sudah berbunga, nah siap-siap itu mau melakukan penyerbukan ataupun pembuahan. Nanti si kepala benang sarinya ada serbuk sari masuk ke putik. Dari putik turun di sini menjadi biji menjadi buah, udah pembuahan. Gitu singkatnya ya. Kalau proses perkembangbiakan generatif ya secara kawin. Nanti ada tak kawin. Ya, tumbuhan ada yang generatif, ada yang tak kawin. Hewan juga ada yang tak kawin. Tapi ini kita bahas tumbuhan dulu ya. Nanti ada jenisnya, ada penyerbukan sendiri, silang, tetangga. Nanti materi selanjutnya ya. Oke, ini singkat saja kalian memahami bagian-bagian bunga. Nah, jadi kalau IPA bagaimana membuat ringkasannya, tugasnya di halaman 6 itu ada ya. Kalian gambar di sini. Nah, halaman 6 itu kalian gambar di buku IPA, kasih warna ya. Tugasnya menggambar bagian-bagian bunga. Nah, itu nanti diceknya sama Pak Isan nanti pas pengumpulan rangkuman ringkasan. Baik ya, menggambar seperti ini. Boleh dikasih warna, lebih bagus ya. Oke, tugas yang terakhir. IPS, lumayan juga banyak ya materinya. Tentang ASEAN. Kalian membaca tuh halaman 8 sampai halaman berapa? 17 ya, 14 ya, tentang Asia Tenggara. Nah, ini urutan waktu nih bergabungnya ASEAN. ASEAN itu apa sih? Negara di Asia Tenggara ya, ini lambangnya. Organisasi yang beranggotakan negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau nanti di petanya, ini sudah ada tugas prakteknya membuat peta ya, tapi nanti awal-awal ini dulu biar nggak kaget ya. Hari pertama banyak tugas. Ya, perlahan dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 urutan waktu bergabungnya ASEAN. Pertama di sini 8 Agustus, awalnya 5 dulu. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Indonesia yang mana? Ini. Terus Malaysia yang mana? Ini. Thailand yang mana? Thailand. Ini. Singapura yang bintang. Filipina mana? Filipina. Nanti kita lihat. Ini 5 dulu asalnya. Ini ada 10 ya. 8 Agustus awal mula bergabung. Lalu 7 Januari 84 Brunei. 95 Vietnam. 97 Laos Myanmar. Dan 99 Kamboja. Jadi ya 10. Kalian baca ya. Nanti buat rangkuman kalian tinggal mengerjakan latihan halaman 14-nya.
Nah, kalian rangkum singkat ya tentang negara ASEAN. Nah, nanti insya Allah akan dicek catatannya, rangkumannya. Sama kelas A juga merangkum, kelas B juga merangkum ya. Biar mempermudah kalian untuk menghafal. Ya. Oke, ini rangkuman tinggal di buku aja kalian nyalin, merangkum. Oke, sekian saja. Thank you. Kalau ada pertanyaan ya nanti di grup WhatsApp boleh ataupun di Google Classroom boleh ya. Baik, materi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa difahami dan terus semangat belajar di rumah dalam kondisi apapun. Terima kasih. Silakan pelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.